Hai, Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang aturan Simpson dan aturan trapesium dengan dosen pengampu Ibu Tanti Jumaisaros Siregar MPD. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Putri Handayani dengan NIM 0305213100. Yang kedua ada Muhammad Faroji Tanjung dengan NIM 0305213074. Yang ketiga ada Aulia Amanda dengan NIM 0305213079. Yang keempat ada Putri Amanda dengan NIM 0305213071. Nah, yang terakhir ada Nabila Utami dengan NIM 0305213073. Nah, masuk nih kita ke pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Faroji Tanjung. Aturan Simpson. Aturan Simpson merupakan pengembangan metode integrasi trapesium, yang hanya saja daerah pembagiannya bukan berupa trapesium, tetapi berupa dua buah trapesium dengan menggunakan tembaga di titik tengahnya. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini, atau dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembuat kuadrat. Dalam metode Simpson, ada dua jenis, yaitu metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Aturan Simpson 1/3. Dari grafik di atas, didapatkan B sama dengan Xn dan A sama dengan X0, maka H sama dengan B kurang A per N, dengan H panjang interval, B batas atas integral, A batas bawah integral, N banyak interval. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan fx dan sumbu dapat dihitung sebagai berikut. L sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2 ditambah H/3 dikali F2 ditambah 4F3 ditambah F4 ditambah H/3 dikali F4 ditambah 4F5 ditambah F6 ditambah dan seterusnya sampai ditambah H/3 dikali Fn kurang 2 ditambah 4Fn kurang 1 ditambah Fn, atau dapat ditulis L sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4 sigma I sama dengan bilangan ganjil sampai dengan N kurang 1 Fi tambah 2 sigma I sama dengan bilangan genap sampai N kurang 2 Fi ditambah Fn. L sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2Fn kurang 2 ditambah 4Fn dikurang 1 ditambah Fn. Selanjutnya pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Putri Handayani. Algoritma aturan Simpson 1/3. Itu yang pertama ada definisikan Y sama dengan Fx. Yang kedua tentukan batas bawah A dan batas atas B. Integrasi. Yang ketiga tentukan jumlah pembagian N. Yang keempat hitung H sama dengan B dikurang A per N. Yang terakhir L sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah sampai dengan ditambah 2Fn dikurang 2 ditambah 4Fn dikurang 1 ditambah Fn. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh aturan Simpson 1/3. Hitunglah nilai dari integral batas bawah 1 batas per 3 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx dengan h sama dengan 0,5. Penyelesaiannya h sama dengan b dikurang a per n, di mana batas bawahnya itu a sama dengan 1, batas atasnya b sama dengan 3. Karena nilai n itu tidak diketahui, maka kita cari nilai n.
N sama dengan B dikurang A per H sama dengan 3 dikurang 1 per 0,5 sama dengan 2 per 0,5 sama dengan 4 dengan H sama dengan 0,5. Nah, di bawah ini terdapat garis bilangan di mana titiknya dimulai dari batas bawah 1 sampai dengan batas atas 3. Nah, di sebelah 1 kan ada 1,5. Kenapa bisa dapat segitu? Karena A tambah H sama dengan 1 ditambah 0,5. Sehingga dapat 1,5. Begitu juga seterusnya sampai dengan 3. Di bawah garis bilangan juga terdapat tabel di mana N sama dengan nilai dari garis bilangan tersebut, yaitu 1 sampai dengan 3. Fx diubah menjadi Fn sehingga 2N pangkat 4 ditambah 4N pangkat 2. Nah, tinggal N-nya itu dimasukkan nilai dari garis bilangan tersebut diubah. Nah, Fi-nya itu dimulai dari F0 sampai dengan F4. Langsung saja kita masuk ke Simpson 1/3 penyelesaiannya. L sama dengan H per 3 dikali F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah Fn sama dengan hanya itu kan 0,5. Nah, jadi 0,5 per 3 dikali F0 itu 6 ditambah 4 dikali 19,125 ditambah 2 dikali 48 ditambah 4 dikali 103 103,125 ditambah 198. Maka hasilnya 131,5. Selanjutnya kita masuk ke aturan Simpson 3/8. Untuk meningkatkan ketelitian yang telah diberikan oleh metode Simpson 1/3, maka diperkenalkan metode Simpson yang lain, yaitu metode Simpson 3/8. Metode Simpson 1/3 memerlukan jumlah angka yang genap untuk menerapkan metodenya. Dengan kata lain, jumlah langkah untuk metode Simpson 1/3 harus dapat dibagi dengan 2. Lain halnya dengan metode Simpson 3/8. Metode ini tidak mensyaratkan jumlah langkah genap ataupun ganjil, melainkan jumlah langkah yang dapat dibagi dengan 3. Di bawah ini terdapat rumus integral batas bawah A, batas atas B, fx dx sama dengan 3h per 8 dikali f0 ditambah 3 sigma I tidak sama dengan 369 sampai dengan n dikurang 1 dikali f I ditambah 2 sigma I sama dengan 369 sampai dengan n kurang 3 Fi ditambah Fn, atau dapat dijabarkan dengan I sama dengan 3h per 8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 ditambah 2F6 ditambah sampai dengan ditambah 2Fn dikurang 3 ditambah 3Fn dikurang 2 ditambah 3Fn dikurang 1 ditambah Fn. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Putri Amanda. Langsung saja masuk ke materi yang berikutnya, yaitu algoritma aturan Simpson 3/8. Yang pertama itu kita definisikan Y sama dengan Fx. Yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas atas B integrasi. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagian N. Dan yang keempat, hitunglah H sama dengan B dikurang A per N. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu I sama dengan 3H per 8, F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 ditambah 2F6 tambah sampai seterusnya ditambah 2Fn kurang 3 ditambah 3Fn kurang 2 ditambah 3Fn kurang 1 ditambah Fn. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh aturan Simpson 3/8, ya, di mana soalnya yaitu hitunglah integral dari integral dengan batas bawah 0 batas atas 1,125 1/1 ditambah x dx dengan menggunakan aturan Simpson 3/8 menggunakan jarak H sama dengan 0,125. Nah, jadi untuk penyelesaiannya H sama dengan B dikurang A per N, di mana nilai A-nya sama dengan 0, nilai B-nya sama dengan 1,125. Rumusnya yaitu N sama dengan B dikurang A per H sama dengan nilai B dikurang dengan A, B-nya yaitu 1,125 dikurang dengan 0. Nilai H-nya dibagi dengan 0,125, maka hasilnya yaitu 9. Nah, selanjutnya dalam bentuk tabel kita buat nilai N, X, I, Fn sama dengan 1/1 ditambah X. Untuk nilai N-nya 0 sampai 9. Nah, jadi 0 sampai 9 ini untuk mencari X-nya kita tambahkan dengan 0,125 dengan sudah diketahui di soal yaitu nilai H-nya. Jadi
cara yang pertama yaitu N0 X0. Jadi kita masukkan ke rumus Fn sama dengan 1 per 1 ditambah X. Jadi nilai X-nya 0, jadi 1 per 1 ditambah 0. Jadi 1 per 1 yaitu 1. Selanjutnya begitu juga N1, di mana nilai X-nya yaitu 0,125. Jadi Fn sama dengan 1 per 1 ditambah dengan nilai X-nya 0,125. Maka hasilnya kita dapat yaitu 0,88889. Nah, untuk yang selanjutnya N yang kedua, di mana nilai X-nya yaitu 0,250. Nah, jadi hasilnya Fn sama dengan 1 per 1 ditambah dengan nilai X-nya. Jadi hasilnya yaitu 0,80000. N yang ketiga, di mana nilai X-nya 0,375. Hasilnya Fn sama dengan 1 per 1 ditambah X. X-nya yaitu 0,375, maka hasilnya 0,72727. Untuk N yang keempat, di mana nilai X-nya sama dengan 0,500. Jadi Fn sama dengan 1 per 1 ditambah X. X-nya yaitu 0,500, maka hasilnya yaitu 0,66667. Dan N yang kelima, di mana nilai X-nya 0,625. Jadi masukkan ke rumus Fn sama dengan 1 per 1 ditambah X. Nilai X-nya yaitu 0,625. Jadi hasilnya 0,61538. Dan untuk selanjutnya N yang keenam, di mana nilai X-nya 0,750, maka hasilnya kita dapat seperti sebelumnya caranya yaitu 0,57143. Dan N yang ketujuh, di mana nilai X-nya 0,875, maka hasilnya 0,53333. Untuk N yang ke-8, di mana nilai X-nya 1,000, maka hasilnya 0,50000. Untuk N yang ke-9, di mana nilai X-nya yaitu 1,125, maka hasilnya 0,47059. Selanjutnya kita integralkan. Integral dengan batas bawah 0, batas atas 1,125. 1 per 1 ditambah X dx sama dengan 3 dikali H per 8. F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 ditambah 2F6 ditambah 3F7 ditambah 3F8 ditambah F9. Nah, selanjutnya yaitu sama dengan 3 dikalikan dengan nilai H-nya sudah diketahui pada soal tadi, yaitu 0,125 per 8 ditambah ditambah F0-nya yaitu 1 ditambah 3F1 yaitu 3 dikali dengan F1-nya yaitu 0,88889 ditambah 3F2-nya yaitu 3 dikali dengan F2 yang bernilai 0,80000 ditambah 2F3, di mana F3-nya yaitu 2 dikali 0,72727 ditambah 3F4. Jadi ditambah 3 dikali dengan F4-nya yaitu 0,66667 ditambah 3F5 yaitu 3 dikali dengan F5-nya yaitu 0,61538. Jadi ditambah 2F6, di mana F6-nya yaitu 2 dikali dengan F6 0,57143 ditambah 3F7 yaitu 3 dikali 0,53333 ditambah 3F8 yaitu 3 dikali 0,50000 ditambah F9 yaitu 0,47059. Nah, selanjutnya kita dapat hasilnya yaitu 0,375 per 8. 1 ditambah 3F1 nya tadi dengan 3 dikali 0,88889 nya, maka kita dapat hasilnya 1 ditambah 266667 ditambah dari 3F2 nya hasilnya ditambah 2,40000 ditambah 1,45454 ditambah 2,000001 ditambah 1,84614 ditambah 1,14286 ditambah 1,59999 ditambah 1,50000 ditambah 0,47059, maka kita dapat hasilnya yaitu 0,04687 dikali dengan 16,0808, maka hasil akhirnya kita dapat yaitu 0,75371. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Nabila Utami. Aturan trapesium. Aturan trapesium merupakan aturan integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Perhatikan sebuah trapesium dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 berikut. Luas satu trapesium adalah
integral fx dx dari x0 sampai x1 sama dengan h/2 dikali fx0 ditambah fx1. Persamaan di atas dikenal dengan nama aturan trapesium. Pada aturan ini, fungsi fx pada AB dibagi dalam beberapa selang n buah bias. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita tahu bahwa integral dari suatu fungsi adalah luas daerah pada fungsi tersebut yang dibatasi oleh selang pengintegralan. Gambar di atas menunjukkan bahwa fungsi fx dihampiri dengan beberapa luasan trapesium. Maka diperoleh aturan trapesium gabungan berikut. Integral fx dx dari a sampai b sama dengan integral fx dx dari x0 sampai x1 ditambah integral fx dari x1 sampai x2 ditambah sampai seterusnya dengan penjumlahan integral fx dx x dari xn kurang 1 sampai xn sama dengan h/2 dikali fx0 ditambah fx1 ditambah h/2 dikali fx1 ditambah fx2 sampai seterusnya dengan penjumlahan h/2 kali fxn kurang 1 ditambah fxn sama dengan h/2 dikali fx0 ditambah 2vx1 ditambah 2vx2 sampai seterusnya dengan penjumlahan 2xn kurang 1 ditambah fxn sama dengan h/2 dikali f0 ditambah 2 sigma fi dari i sama dengan 1 sampai n kurang 1 ditambah fn dengan vr sama dengan vxr r sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan n. Nah, selanjutnya itu algoritma aturan trapesium. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan y sama dengan fx. Yang kedua, menentukan batas bawah a dan batas atas b integrasi. Yang ketiga, menentukan jumlah segmen atau PSN. Yang keempat, menghitung lebar segmen yaitu h sama dengan b dikurang a per n. Yang kelima, buatlah tabel aturan trapesium. Yang keenam, menentukan nilai integrasi menggunakan aturan trapesium. L sama dengan h/2 fx0 ditambah 2 sigma i sama dengan 1 sampai n kurang 1 fx1 ditambah fxn. Selanjutnya, menentukan nilai integrasi sejatinya. Nah, masuk nih kita ke contoh soal metode trapesium, yaitu hitungan nilai dari integral batas bawah 1 sampai dengan batas atas 3, 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx dengan h sama dengan 0,5 menggunakan metode trapesium. Penyelesaiannya, nah yang pertama itu yang diketahui pada soal h sama dengan 0,5, a atau batas bawah sama dengan 1, b atau batas atas sama dengan 3. Nah, maka kita cari n-nya terlebih dahulu dengan rumus h sama dengan b dikurang a per n. Dengan h sama dengan 0,5, b-nya itu 3 dikurang 1 per n, maka n-nya sama dengan 4. Ingat ya, batas bawahnya itu 1, batas atasnya 3, maka banyaknya interval sama dengan 4, mulai dari interval 1 sampai 3 dengan panjangnya atau selangnya 0,5. Maka di sini nanti menghitung nilai fungsinya 5, yaitu dari f0, f1, f2, f3, dan f4. f0 itu kita mulai dari batas bawah terlebih dahulu, yaitu fx-nya kita ganti dengan nilai 1. Substitusikan nilai 1 ke dalam rumus fungsi 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 sehingga didapatkan nilai 6. Selanjutnya berlaku untuk f1, f2, f3, dan f4. Untuk f1 karena f0-nya tadi kita sudah memakai x sama dengan 1, maka x sama dengan 1 itu ditambah jadi masuk lagi ke 0,5 sehingga didapatkan untuk fungsi f1-nya itu x-nya adalah 1,5, itu dapat dari 1 ditambah 0,5. Kemudian untuk fungsi 2-nya atau f2 kita menggunakan nilai x-nya adalah 2, di mana 2 itu didapat dari nilai sebelumnya atau x sebelumnya 1,5 ditambah 0,5, kan panjang h-nya tadi 0,5. Kemudian f3-nya x-nya kita pakai x sama dengan 2,5 didapat dari 2 ditambah 0,5. Selanjutnya yang terakhir f4, yaitu kita dapatkan dari fungsi
F4-nya X sama dengan 3 didapat dari 2,5 ditambah 0,5. Lalu kita substitusikan keseluruhan untuk nilai X-nya, mulai dari X0-nya 1, X1-nya sama dengan 1,5, X2-nya 2, X3-nya 2,5, dan X4-nya 3. Selanjutnya kita hitung nilainya sehingga integral batas bawah 1 sampai dengan batas atas 3, 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx dengan H sama dengan 0,5 adalah I sama dengan H per 2 dalam kurung F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah 2 dikali F2 ditambah 2 kali F3 ditambah F4. Maka kita substitusikan nilai-nilainya, hanya itu 0,5 per 2 dalam kurung F0 nya 6 ditambah 2 dikali F1 nya itu 19,125 ditambah 2 kali F2 nya itu 48 ditambah 2 dikali F3 nya itu 103,125 ditambah F4 nya itu 198. Kita hitung semuanya, maka hasilnya yang kita dapatkan 136,125. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.